surat perintah Bapak Gubernur nomor 480 tanggal hari diterbitkan, kemudian memperkuat Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal. Maksud dan tujuan untuk menyatukan persepsi bersama dengan instansi terkait dalam rangka Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal. Ini sudah ada, mungkin kita semua sudah mengetahui. Kemudian maksud dan tujuan yang kedua, memperkuat, ini yang paling diutamakan oleh Bapak Gubernur untuk Bapak dan Ibu ketahui, memperkuat Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Mandailing Natal. Kuat. Lanjut. Ini surat. Kemarin juga pada Satgas mendengar dari Pak Jalan, dari Jenderal Jalan yang menjelaskan sistematisnya, artinya kegiatan per minggu itu 2 kali, kecuali kota kabupaten banyak mengaktif 3 kali per minggu. Nah, setiap kecamatan ada kapolseknya, ada danpangannya. Yang ada kapolseknya berarti komandannya kapolsek. Misalnya di kecamatan itu nggak ada ranil, berarti kapolsek. Kalau ada ranil maka kapolsek tidak ada, berarti camat di situ. Bahasanya 7 hari pertama mungkin hari Senin kita berharap itu dilaksanakan di Bakas Polda terpusat untuk hari Senin, karena ada kendala bagi juga kami di banyak tempat kita lakukan ini nanti yang kita lakukan, petugas kita juga kelelahan memakai APD. Udah itu sama tempat petugas kita kontak erat dengan penderita yang ada kalau bebas tempatnya. Kita berharap nanti kalau memang di Pasar Baru adalah tempat disediakan di Pasar Baru, kalau memang di tempat ini adalah disediakan di tempat ini, jadi anggota tidak jalan salahnya di situ sebat. Itu yang kami harapkan. Dan untuk swab yang hari pertama ini sangat menentukan, karena memang disinilah mungkin sesuai janjikan dengan Provinsi Sumatera Utara, hasil swab bakal diupayakan 3 hari bakal keluar hasilnya. Surat resmi sudah kita terima. Jadi acuan ini yang sebenarnya paling sangat perlu. Apabila memang ada yang positif di sini, inilah yang kita lakukan tracing dari kontak erat. Apabila memang ini dapat. Bagaimana cara komunikasinya? Si pasien nantinya dengan keluarga, apakah kita siapkan ruang tunggu misalnya, seperti kita dikeluarkan ada, kalau tahanan sekarang tidak boleh masuk, dia pakai handphone, pakai apa, video call misalnya. Jadi dia keluarga bisa update terus ini yang kabar dari keluarga, dari si pasien kepada keluarga. Ini perlu saya kira, karena secara psikologi tentunya orang akan mudah akan disepakati oleh keluarganya sendiri gitu. Nah, ini tolong dijelaskan juga ini ya, agar suasananya tidak menakutkan gitu. Lihat APD kita udah takut ya, sudah menyeramkan. Apalagi kalau lihat ternyata di sana isolasi, termasuk saya kira nama isolasi. Saya kira ini perlu garis miring kali ya, sebenarnya tempat isolasi garis miring perawatan. Ini bahasa yang lebih ini lah, yang mungkin kalau bahas kita sih ya lebih enaknya isolasi, karena jelas isolasi gitu. Tapi kalau masalahnya dia ingin mungkin bahasa lain yang lebih nyaman bagi mereka gitu. Kalau isolasi mungkin isolasi ya yang tidak ada akses lagi, jadi tahunya 14 hari nanti baru ada kabar. Gitu kan orang bertanya tuh. Nah, mungkin ini bisa jadi catatan juga sih kalau di isolasi itu mungkin dikasih garis miring, mungkin ruang perawatan atau apalah yang bahasa lebih enak mungkin didengar oleh kita semua. Mungkin itu aja sementara. Di masyarakat itu banyak, ada yang seperti inilah, ada yang seperti itulah, ada yang kemudian kurang ekonomi dan segala macam. Mungkin ini juga yang menjadi persepsi di saya selaku tokoh pemuda, mewakili tokoh pemuda. Jadi sebenarnya ini sangat kami harapkan, meskipun kami misalnya di Lopo-Lopo tidak kemudian sampai ke sini. Dan alhamdulillah setelah diundang seperti ini, harapan kami sebenarnya sangat banyak, bapak sekalian, ibu, terutama masalah edukasi. Sebenarnya dari bulan Februari sampai sekarang itu edukasi kami sebenarnya hanya dari televisi. Kemudian ada juga
mungkin sudah disampaikan juga oleh Bapak-Bapak melalui media radio kita saja ya. Sekali lagi dalam hal ini kami tidak kami optimis sebenarnya bahwasanya kita punya dokter-dokter yang ahli, kita punya kemudian ada dan satgas dan sebagainya. Dan harapan kami seperti yang Pak Kapolres sampaikan tadi, persepsinya sebenarnya. Jadi untuk merubah persepsi ini tentunya dengan edukasi. Dan kami harapkan di satgas yang kemudian nanti dibentuk itu sampai ke desa kami seperti itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada satgas, banyak kalau seorang. Satgas ini nanti terdiri dari beberapa elemen, tidak hanya petugas tapi juga ada para tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, tokoh pemuda. Artinya apa? Artinya supaya kita ingin percepatan penanganan COVID ini melibatkan semua orang, semua elemen, semua bertanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab dari aparat pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama. Masyarakat diwakili oleh para tokoh pemuda untuk menjelaskan, untuk mengajak, untuk memberi pemahaman ke masyarakat tentang bahwa COVID-19 itu ada, bukan tidak ada dia. Justru berbahaya dan dia mendunia, karena pemerintah sangat serius terhadap ini dalam rangka untuk melindungi masyarakat. Itu satu. Kedua, nanti kita juga memasifkan atau memaksimalkan komunikasi kita dengan masyarakat. Makanya nanti kita berharap rekan media juga ikut sebagai penyampai pesan dari kita ke masyarakat. Mulai dari media online, media cetak, mulai semua media kita gunakan, media sosial, media komunikasi langsung gitu ya, masyarakat itu kita manfaatkan. Intinya semua ini kesimpulannya adalah kita gerakan bersama-sama untuk pencegahan corona di khususnya ke Kabupaten Mandailing. Gitu Bang. Dan rencana untuk koordinasi ke desa atau ke kecamatan itu harus dilaksanakan untuk koordinasi. Tim kan mulai bekerja hari Senin ya. Nanti insya Allah ya tim di kecamatan sudah mulai hari Senin sudah bekerja, dan kegiatan itu ada dua. Pertama dia sosialisasi, kemudian yang kedua ya mencari atau mengkomunikasikan orang-orang yang positif supaya yang terpapar COVID misalnya supaya mau kita rawat di tempat perawatan yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena untuk melindungi si masyarakat tadi yang saudara kita tadi misalnya yang terpapar tuh, untuk melindungi mereka dari supaya mereka itu lebih fokus untuk merawat kondisinya, kemudian juga melindungi yang lain, melindungi masyarakat lain, keluarganya, saudaranya, termasuk lingkungannya. Jadi kita saling melindungi. Intinya kita semangatnya melindungi masyarakat. Jadi kerjasama masyarakat ini sangat dibutuhkan. Jadi agar mau mengikuti arahan dari petugas. Kalau misalnya ada yang terpapar COVID ya kita akan minta supaya kita rawat sementara 14 hari misalnya, sampai kita pastikan yang bersangkutan di kondisinya di sini nyaman, kondisinya bisa pulih kesehatannya, dan rentang waktu yang ditentukan itu mudah-mudahan kondisinya bisa pulih dan nanti bisa negatif, sehingga barulah nanti yang bersangkutan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, harapan apa untuk masyarakat Mandailing, khususnya untuk kesadaran tentang masyarakat penanganan daripada COVID-19? Jadi tentunya ini perlu kesadaran kita semua. Kami misalnya, kesadaran kami adalah kami punya semangat untuk bekerja itu dalam rangka melindungi masyarakat. Kemudian masyarakat juga mempunyai kesadaran bahwa dia tanpa bantuan masyarakat ini kami nggak bisa bekerja. Masyarakat itu sadar, oh iya, protokol kesehatan itu penting. Memang ada kesulitan tentang protokol kesehatan, misalnya ya komunikasi dengan kita gitu. Kemudian peran para tokoh juga, itu kita saran para tokoh untuk punya tanggung jawab nih, bahwa lingkungannya, masyarakatnya itu perlu dikasih penjelasan pemahaman. Karena memang kategori masyarakat beda-beda. Jadi ini tentunya ya semangat kita semua untuk melindungi masyarakat. Dan ini sebagai saran juga menjadi jawaban dari Pertaulah adalah pemerintah Mas Guru juga
Persoalan yang pertama yang kami alami selama ini, kecuali sudah ada mati sekarang dan sekarang sukses selama ini pemerintah ini elit dengan informasi sehingga kita pada waktu tidak melakukan informasi elit sekali kita masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas bagaimana sebetulnya. Yang kedua, saya sudah sering sekali menyampaikan ini berbagai pihak dan juga melalui keluar sudah disampaikan tapi saran dari kami kali-kali itu kami sampaikan edukasi seperti kita dari awal itu tadi melalui masjid setiap waktu karena ini mendailing komandan tapi ini mendailing untuk mendailing masukan suhu atau sebelum ada disampaikan susah nanti kemana kalian tahu mendapat informasi seluas-luasnya tentang politik karena ini bukan aib ini tanggung jawab kita bersama masyarakat juga ingin tahu saya kemarin saya bilang sedikit asumsi masyarakat dari pengumuman peta penanganan cukup dari 100 ini ramai dibicarakan ini informasi yang benar-benar luas nanti adanya dan nanti kan di kita ada ini, makanya kan kita ada tim media nanti Pak. Kita nanti insya Allah masing-masing media ada di sini. Ada di situ, di Satgas itu. Oh, berarti di pos semua. Jadi kita nanti bisa satu persepsi. Sekarang ini Bang, ada informasi itu yang kadang untuk waktunya saat apa belum pas kita mungkin nyampaikan besok dulu. Itu contoh kan itu jadi bikin informasi. Tapi insya Allah sih kita bakal makanya kita mau hilangkan persepsi itu pun air. Tapi di masyarakat kan masih ada persepsi begitu. Akhirnya timbul apa pro kontra misalnya. Kan banyak terjadi tuh. Ada namanya penculikan mayat, ada jenazah ini dirampas itu kan ada di daerah lain ada terjadi. Mungkin dari miskomunikasi. Nah itu kan contoh informasi yang diberikan berbeda. Ya mudah-mudahan kita dengan nanti kita lihat media kita punya pemahaman sama nih, pemahaman sama tentang informasi itu. Nah, nanti kita masyarakat kita komunikasikan. Kira-kira gitu. Ya, insya Allah pasti media kita juga maksimal mungkin. Nah itu insya Allah maksimal mungkin. Kita rangkul semua media kita bersama kita bisa. Nggak bisa kami misalnya media kami yang sebetulnya sekian orang enggak. Satgas. Tugas untuk memperkuat satuan tugas kita yang ada. Tugas kita yang adalah yang menjadi ketuanya adalah Pak Kapolres dan Dandim. Ini saling bersinergi. Jadi nanti Satgas kita tetap ada di sana, di sini sebagai posko, ada beberapa posko kita untuk memperkuat itu saja. Untuk posko induknya di mana tuh Pak? Posko induk Satgas tetap di sana, kemudian dibuat di posko yang menangani, ada kan 2 itu sekarang yang akan terjadi di sini nanti di Rindang, kemudian di sini. Tiga apa kita sebagai pos simpul kita lah, pos kita yang bisa kita gunakan semua untuk saling berkoordinasi. Jadi kan ada 3 sekarang isolasi kita, ada di Bagas Godang, ada di sini, ada di sini. Jadi kita tetap semua untuk melaksanakan koordinasi. Rumah sakit ini tempat nanti kalau sudah ada yang sudah positif kita tempatkan di sana perawatannya. Yang
sudah agak berat lah kita kira, sehingga kita siapkan di sana, sedang dikerjakan di sana. Meskipun jumlahnya sangat terbatas, karena ada rumah rujukan di Desa Jimpuan, kita akan berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan akan Diketahui di mana pertanyaan ada tes di luar daerah dia positif Pak. Itu bagaimana? dites di mana itu bisa saja mungkin berapa waktunya kan sudah berubah barangkali. Itu ada beberapa kejadian juga mungkin kadang-kadang di rapid test dia negatif tapi setelah di swab dia positif. Itu mungkin itu masalah apa saja teknis saja. Jadi yang kita lihat kan pada akhirnya swab itu yang menentukan kan ada swab kan ada yang reaktif dari kan. Jadi yang di sini nanti kalau kita udah dapatkan nanti ini langsung swab tidak lagi yang tidak lagi di rapid testing. Mulai hari Senin kita swab nanti di swab nanti kemudian bagi yang positif 3 hari kemudian akan dapat hasilnya. Hari Kamis depan kalau besok itu hari Kamis depan itu dapat hasilnya, maka yang positif itu akan kita masukkan di sini di Bagaskodan atau di Rinda. Nah, itu kan nanti itu akan pengaturannya saja yaitu bagaimana kita letakkan. Oke, izin satu lagi Bang. Izin satu lagi. Saya kata seumpamanya adalah masyarakat kita yang positif terkena virus corona, contoh misal anaknya, lalu mereka ini diisolasi. Nah, bagaimana solusi dari? Malam ada pertanyaannya seperti begini. Contoh saya bilang, yang semalam itu yang umur 8 tahun, dua-duanya bapaknya dengan istrinya menjaga. Teorinya kan cukup satu. Kan cukup satu yang menjaga. Jadi ini pun kita lihat nanti kalau kita lihat itu tadi sudah kita bicarakan itu akan kita bicarakan kemudian itu ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti itu. Yang Bapak bilang itu kan misalnya suami istri nanti kena. Kan itu yang Bapak bilang itu. Kalau suami istri kena bagaimana anaknya? Itu kita pikirkan nanti gitu ya. Bagaimana caranya? Kan mudah-mudahan tidak ada yang seperti begitulah ya. Dan semalam sudah kita jelaskan itu. Saya berpikir oke lah kalau si anak itu misalnya tidak bisa dikawani, ngapainlah dua-dua harus masuk ke situ, ke rumah sakit itu kan cukup si ibu, bapak biarlah tinggal di kampung. Kan kira-kira begitu itu semalam kan kejadiannya kan. Jadi rupanya masuk ke situ tak mau mereka harus ikut dua katanya menjaga anaknya mereka. Nah, sekarang anaknya itu yang 8 tahun sekarang di rumah sakit umum sudah kita mudah-mudahan tidak ada masalah lagi 2-3 hari lagi sudah keluar swabnya, kalau negatif sudah bisa pulang. Pesan Bapak untuk masyarakat Jakarta, Pak? Pesan saya berpesan supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Semalam hari Jumat kita sudah buat materi khutbah kita di masjid-masjid untuk edukasi, untuk memberikan secara luas bahwa dengan memakai masker, dengan selalu mencuci tangan, dengan selalu menjaga salah satu, itulah protokol kesehatan yang harus kita sama-sama kita patuhi. Sehingga kita berharap COVID di Kabupaten Mandailing ini akan segera berakhir. Artinya ini doa kita bersama saya pikir, sehingga paling tidak lagi menambah, ini harus kita jaga terus ya. Oke, itu Pak ya. Jangan lupa subscribe Malintang Pos, komen, like, dan bunyikan lonceng merah.